junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan juga umat. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita Itmam Ad-Dirayah li Qur'an Nuqayah. Ini karya Imam As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Untuk lebih khidmat dan juga untuk kebarokahan, kita pun juga kirimkan Al-Fatihah buat mu'alif ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita menelusuri dan juga memahami jalan intelektual dari Imam As-Suyuti rahimahullah, yang mana beliau di awal sudah luar biasa memaparkan kepada kita metodologi studi Islam ya, metodologi studi Islam beliau seperti apa, atau bisa kita istilahkan dengan metodologi studi Islam perspektif Turos itu bagaimana. Nah beliau luar biasanya sudah menyampaikan kepada kita ya. Nah lalu setelah itu pun juga beliau menyampaikan mengenai hal ihwal seputar usuluddin ya, sebagai ilmu paling vital dan prioritas untuk dikaji terlebih dahulu. Itu juga sudah disampaikan mengenai klasifikasi ya, maksud pada taksib atau klasifikasi. Mana yang perspektif akidah, atau mana yang istilahnya itu kajian bidang usuluddin yang vital ya, yang vital mana, dan mana yang itu katakanlah bisa dimaafkan bagi yang tidak menghafal atau tidak tahu mengenai hal tersebut. Jadi yang pertama ada yang vital, dan satu ada yang bisa dibilang tidak terlalu vital ya. Jadi luar biasa sudah digambarkan seperti itu. Nah sekarang insya Allah kita akhirnya dalam konteks usuluddin ini mau tidak mau, setelah kemarin kita bicara soal bahwa di balik al-alam, di balik alam semesta itu adalah makhluk ya, semuanya makhluk kecuali Allah kan gitu. Nah sebagai konsekuensi dari ya mengenal Allah, memahami eksistensi, dan coba istilahnya itu gimana caranya kita itu memahami begitu banyak sekali keterangan ya mengenai siapa itu Allah. Nah maka para ulama ya, walaupun kajian ini tidak terlalu signifikan dibahas pada masa sahabat karena tidak ada problem sebetulnya, namun pada masa para ulama ini dibahas, yaitu sifatullah, mengenai sifat Allah ya. Nah ini insya Allah yang coba akan kita kaji di kesempatan hari ini ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatullah ta'ala, sifatullahi ta'ala, sifat-sifat Allah yang tinggi. Nah kalau kita buka ke halaman 6 di situ, nanti kita akan ketemu kajian kita malam ini ya. Nah, kita mulai dari sisi di sini bahwa Imam As-Suyuti menyampaikan fafil Bukhari fi kisah Hubaib ya, min qauli radhiyallahu anhu ta'ala
wa dzalika fi dzatillah. Ya, fi dzatil illah, ya, fi dzatil illah. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini terdapat kisah Khubaib, ya, kisah Khubaib radhiyallahu an. Beliau ini di dalam riwayat tersebut, di dalam kisah tersebut itu menyebutkan mengenai, ya, menyebutkan atau mengenai zat ilah, gitu. Makanya disitulah muncul istilah zat, ya, muncul istilah zat bagi Allah, sebagaimana sebelumnya juga sudah terbahas, ya, di minggu-minggu yang lalu mengenai istilah munculnya Soni Allah, ya, Soni, jadi pencipta dengan istilah Soni. Nah, itu muncul gitu istilahnya, sehingga diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ada riwayat lafadz, ya, lafadznya itu ada riwayatnya, maka ulama menggunakan. Karena itulah sebagaimana itu, ya, karena dalam kisah Khubaib ini, ya, Khubaib ini seorang sahabat yang tertawan, beliau itu tertawan oleh musuh lalu dijual ke orang Mekah. Nah, ketika di orang Mekah ini, ya, dia tahan jadi tawanan, lalu menjelang dieksekusi, dan beliau menyebut dzalika fi dzatil illah, gitu, ya. Nah, makanya hanya para ulama menggunakan istilah zat, gitu. Itu untuk konteks zat, ya. Nah, selanjutnya Imam Asy'uti juga menyampaikan kepada kita, nah, di sini menyampaikan mengenai wasifatuhu al-hayatu. Di antara sifat-sifat Allah adalah al-hayah, yang maha hidup, ya, yang maha hidup. Wa ya sifatun taqtadi sifatul ilmi li mausufiha. Yaitu sifat, ya, yakni sifat yang pasti layak disematkan terhadapnya, terhadap Allah, ya. Wal iradah wa ya sifatun tukhassisu ahadu tarfi asy-syai' minal fi'li wa tarki bil wuqu'. Lalu ada al-iradah, maha berkehendak. yakni sifat yang cenderung ke salah satu aspek tertentu dari berbuat atau tidak berbuat, ya. Dari berbuat dan tidak berbuat. Jadi kecenderungan ke salah satu aspek tertentu, berbuat dan tidak berbuat, gitu. Jadi maha berkehendak. Wal kudroh, lalu ada juga wal kudroh, maha berkuasa. Al kudroh waya sifatun tu'siru fisai inda ta'alukiha bihi. Sifat yang berpengaruh terhadap sesuatu yang relevan. Jadi ini kudroh, maha berkuasa. Wasam'u wal basar wahuma sifatani yazidul inkisaf, ya, yazidul inkishafi bihima alal inkishafi bil ilmi. Wasam'u wal basar, ya, maha mendengar, maha melihat. Dua sifat yang mampu menyingkap sesuatu melebihi apa yang bisa diungkap pengetahuan. Ya, wasam'u wal basar. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Imam Asy'uti, ya. Agak unik juga ketika ini ditakrifkan, ya, didefinisikan seperti ini. Lalu ada juga wal kalam, ya, maha berfirman. Al qaimu bidzatihi ta'ala al mu'abbiru anhu bil Qur'an. Jadi maha berfirman, al kalam, yakni secara mandiri Allah berfirman melalui Al-Qur'an. Jadi bukan kalam ke manusia biasa, gitu, ya, ke yang mengaku-ngaku jadi nabi, mengaku-ngaku enggak, tapi alhamdulillahnya di sini dijelaskan al-mu'abbiru anhu bil Qur'an, ya. Jadi berfirman melalui Al-Qur'an. Mengenai Al-Qur'an sendiri,
atau mengenai al-kalam yang mana diungkap atau difirmankan oleh Al-Quran tadi itu, di sini ditambahkan keterangan al-maktub fil masohif bi askalil kitabati suaril hurufi dzallah alaih, yang termaktub dalam berbagai mushaf dengan bentuk kitab dan huruf yang nyata, ya, adalah alaih, ya, nyata. Bahkan lebih detail lagi disampaikan lagi wal mahfuz fis suduri bi alfadil mutakhayyalah al makru bil alsinah bi hurufihil malfudhah al masmu'ah qadimah, dihafal dalam dada dengan redaksi yang bisa terbayangkan, bisa dibayangkan, yang terbaca dengan lisan melalui huruf yang terucap, terdengar, yang tentunya al-kalam ini adalah qadimah, ya, terdahulu. Dia bukan makhluk, dia bukan hadis yang baru, bukan. Al-kalam kulluha khobarun li sifatihi azza wa jalla. Semua hal tersebut ini adalah khobar, ya. Khobar yaitu informasi bagi sifat Allah azza wa jalla. Di maktub fil sohif, ya. Terus al-mahfud fis sudur, al-makru bil alsinah. Nah, itu maksudnya sifat Allah azza wa jalla al-kalam tadi. Nah, itu sebetulnya yang dianggap vital oleh Imam As-Suyuti rahimahullah mengenai sifat Allah tadi itu. Cuman kalau boleh saya menambahkan penjelasan, ya, kalau boleh menambahkan penjelasan, Iwan Villa, jadi ini harus diakui dengan jujur bahwa masalah polemik mengenai sifat Allah ini, ya, sebetulnya tidak muncul pada masa sahabat. Tidak muncul pada masa sahabat karena para sahabat memiliki kemampuan bahasa Arab yang tinggi, sehingga tidak ada problem kebahasaan pada masa para sahabat. Terus yang kedua, masa sahabat itu merupakan masanya bisa dibilang kejayaan Islam, baik secara pemikiran maupun dominasi, gitu ya. Bahkan ketika Umar bin Khattab mendapati ada gubernurnya yang misalnya membawa sejenis tulisan filsafat itu sampai diminta untuk dibuang ke laut, dibakar, gitu ya. Dibakar atau dibuang ke laut oleh Umar bin Khattab. Itu menunjukkan bahwa dominasi pemikiran pada masa Khulafaur Rasyidin itu tidak begitu problem, gitu ya, dalam konteks sifat Allah. Karena kaum muslimin tidak mempolemikan sifat Allah, karena kaum muslimin adalah orang-orang yang fokus bagaimana caranya menjadi khalifatullah fil ard, ya, fokus sekali dalam urusan mengatur, ya, semuanya ini dengan syariah. Namun pada perkembangannya terus, ya, akhirnya banyak bahasan-bahasan teologis yang berasal dari peradaban tetangga itu yang dikaji, ya. Mungkin karena kebutuhan dakwah sehingga dijawab pertanyaan-pertanyaan para mualaf atau pertanyaan-pertanyaan orang yang mereka terpengaruh oleh pemikiran filsafat dari Yunani, ketuhanannya. Karena pada masa Yunani juga itu sifat-sifat ketuhanan jadi problem bagi mereka, ya, karena mereka tidak punya waktu. Nah, itu bahasanya masuk, ditanyakan, terjadi perdebatan. Akhirnya ulama mau tidak mau, ya, akhirnya membuatlah atau menyusunkanlah kepada kita sifat-sifat Allah, ya, asma wa sifat dan sebagainya itu akhirnya tidak mau, ya, akhirnya dituliskan. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika sudah dicantumkan, tuliskan menjadi sebuah disiplin seperti ini,
Nah, seharusnya kan masalahnya selesai. Seharusnya kan perdebatannya itu nggak berlanjut ya. Seharusnya perdebatannya tidak berlanjut lagi gitu harusnya. Namun ternyata eh, pada perkembangannya perdebatan masih berlanjut. Harusnya tidak mesti berlanjut perdebatan ini. Kenapa? Karena ayat-ayat yang muskil nanti akan disampaikan oleh Mas Suyuti, atau dalam konteks ulumul Quran disebutnya mutasyabihat. Nah, ini kan multi interpretasi kan, meskipun qat'i sumbernya itu pasti, tapi ketika dilalahnya itu zonni, nah maka ini harus hati-hati kan gitu. Ada metode sendiri untuk memahami karakter dalil seperti ini. Nah, itulah yang tidak bisa dipahami oleh sebagian umat Islam yang akhirnya memperdebatkan seputar apakah zat dan sifat itu satu atau berbeda. Gitu, itu jadi rame gitu. Padahal pertanyaan zat atau sifat itu satu atau tidak itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena pertanyaannya itu tidak didasari oleh rasional, tidak didasari oleh akliyah. Karena ini dalam konteks akli atau rasional, nah ini sudah tidak bisa lagi dibahas. Akal kita hanya bisa membahas ada dan tidaknya sang pencipta. Ada dan tidaknya Allah itu sudah bisa membahas. Dari alam semesta manusia kehidupan langsung berkesimpulan bahwa ada sang pencipta. Tetapi untuk substansi seperti ini dibutuhkan informasi yang bukan berasal dari manusia. Nah, harusnya akal sudah menstop gitu. Membahas lebih lanjut itu selama belum ada maklumat, selama belum ada informasi tambahan, selama belum ada riwayat yang datang. Harusnya selesai kajiannya, tidak mesti ramai lagi. Nah ternyata karena ketidaktahuan batasan akal, mana yang masih rasional untuk dibahas, mana yang sudah tidak rasional untuk dibahas, maka akhirnya perdebatannya itu semakin tajam gitu ya, sehingga memunculkan apa yang kita kenal dengan mutakalimun ya, ulama-ulama mutakalimun. Nah itu sekilas ya. Jadi problemnya itu muncul dikarenakan apa? Pertama dikarenakan katakanlah pemikiran, yang kedua juga dikarenakan ada sebagian umat Islam yang masih mengkaji sesuatu yang harusnya tidak usah dikaji, dikarenakan itu sudah melewati batasan-batasan rasional ya, melewati batasan-batasan akal gitu. Artinya apa? Artinya pada masanya dulu ya tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita sudah tahu ya, ilmu itu sudah katakanlah mapan, sudah lengkap sempurna, sehingga kita tahu mana yang bisa dibahas akal, mana yang tidak, ya kan? Mana yang akli, mana yang nakli kan gitu, sudah enak gitu. Nah, tapi kalau dulu kan nggak seperti itu. Masih perlu perjuangan untuk memunculkan ilmu-ilmu yang mapan seperti hari ini. Tetapi walau bagaimanapun para ulama mutakalimun itu ternyata ya niatnya masih bagus ya, untuk mereka ini berdakwah, sebetulnya berdakwah atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mereka belajar Islam, atau mereka yang dari peradaban yang lain, dari negara yang lain yang mereka ingin mempelajari Islam. Cuman itu tadi saja, mereka terbawa arus pembahasan. Harusnya mereka fokus ke dalam mengajarkan ajaran Islam, ya, bukan menjawab pertanyaan yang itu sebetulnya sudah lewat batasan akal. Nah itu kan juga. Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru penjelasan yang lebih tajam lagi dari Imam Asy'uti. Tadi kan hanya mendeskripsikan saja sifat-sifat Allah. Beliau menyampaikan bahwa munajjihun ta'ala anit tajsim wal laun wal ta'mi wal arad wal hulul, ya an yahilla fi syai'. Maha suci Allah Ta'ala dari anggapan berbentuk tubuh. Nah itu disampaikan oleh beliau ya. Jadi yang pertama, Imam Asy'uti menyampaikan
menegasikan, menolak anggapan bahwa Allah itu tajsim. Jadi membentukkan tubuh bagi Allah itu tidak boleh, kata beliau. Termasuk juga memiliki anggapan Allah memiliki warna rasa kulit atau bahkan dianggap hulul yang bisa merasuk menempati sesuatu, itu juga sebuah anggapan yang keliru ya, karena tidak ada dalil kan gitu, tidak ada dalil. Nah, liana hadhi, nah kalau dari sisi beliau menyampaikan, karena hal tadi itu ya hadisah, ini malah bertentangan dengan aspek yang namanya sang maha kepenciptaan itu tadi, sang maha pencipta ya. Ya, jadi yang namanya tajsim, anggapan memiliki tubuh, laun, wal ta'ni, wal arad, wal hulul, yang memiliki warna rasa kulit dan bisa merasuk, itu adalah hadisah, itu sifat makhluk gitu, sifat hadisah, sifat makhluk, nggak boleh gitu. Wa ta'ala munazzihun anil hudus wal jismi ma yakumu bin nafsihi. Jadi padahal Allah Ta'ala itu mustahil mustahil memiliki tubuh yang membentuk dirinya, yang mustahil gitu. Lalu juga wal aradu ma yakumu bi ghairihi. Mustahil juga punya kulit yang dibuat selainnya. Wa minhul laun, termasuk mustahil berwarna, wa ta'mi juga berasa, mustahil berasa ya. Fa atafahu al-lima atfun amin ala khosin. Jadi beliau menyampaikan, jadi pengkaitan dua kata terakhir ini menunjukkan relasi umum ya dengan yang khusus, kata beliau. Ada relasi umum, jadi menjelaskan yang pokok. Nah, setelah itu dikaitkan dengan penjelasan yang rinci gitu. Jadi relasi umum dengan khusus ya. Atof atfun amin ala khosin. Semakin jelas lagi ke sini beliau menyampaikan bahwa kama qala ta'ala fi kitabihil aziz. Artinya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia. Dialah yang maha mendengar, maha melihat. Lalu juga, nah di sini yang penting oleh beliau menyampaikan, wa ma warada fil kitabi was sunnah minal muskili minas sifati nu'minu bizahiratin ya wa nunazzihu an haqiqatihi qauli ta'ala. Nah, keterangan samar mengenai sifat Allah, keterangan mutasyabih mengenai sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita imani secara lahiriah sembari mensucikan hakikatnya dari anggapan apapun. Jadi kita mengimani secara zahir, secara lahiriah sembari kita itu mensucikan gitu ya, menghilangkan anggapan apapun mengenai Allah ya, dari sifat-sifat yang muskil tadi itu, yang samar. Nah, seperti firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Ini kita akan terjemahkan dari sisi bahasanya dulu ya. Nanti kalau agak aneh memang ya seperti itu. Nanti akan dijelaskan inventarisir beliau mengenai ayat ini insyaallah. Lalu juga wayab ke wajhu rabbik zul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini perhatikan ya, ini ayatnya agak muskil kalau kita perhatikan di sini. Juga ayat yang lain
walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah mataku, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, termasuk juga ada yang muskil dari hadis, ya, yang agak subhat dari hadis juga ya. Wa qaulu sallam, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarifuhu haitsu yasha. Ruwah Muslim. Yang dalam riwayat hadis Muslim disampaikan bahwa inna quluba bani Adam, ya, hati semua manusia, kulluha, semuanya, baina isba'ain min asabi ar-Rahman, ya, berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Kakol bin Wahidin, seperti hati seseorang, yusyarifuhu, yang suyasa, sesuai kehendaknya. Ini muskil juga kan di sini, ya, luar biasa ini. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap ayat dan hadis yang memiliki redaksi skill yang mutasyabihat seperti ini, ya. Jadi bagaimana caranya kita, seperti panduan beliau tadi menyampaikan, ya, bahwa nu'minu bizohirah, kan gitu ya. Jadi kita mengimani yang lahiriahnya, terus juga wanunazihu an hakikatihi, juga kita menghilangkan anggapan-anggapan mengenai substansinya. Nah, lalu bagaimana kalau ketemu ayat-ayat seperti ini? Nah, beliau menyampaikan, nah, summa nafudu ma'nahu al-muradu ilaih ta'ala kama huwa madhab, ya, madhabu salafi wa huwa aslam, au tu'awilu kama huwa madhabul khalaf. Nah, kemudian kalau ketemu tadi yang seperti itu, kita menyerahkan maknanya atau maksudnya hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Nah, sebagaimana dilakukan ulama terdahulu, yang tentu itu lebih selamat, kata beliau. Jadi mazhab salaf huwa aslam, kata beliau, lebih selamat. Nah, ini mungkin sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan juga ulama yang mengikuti para sahabat itu, ya, yang dekat jaraknya. Nah, beliau juga tidak menafikan alias mengakui ada ulama yang memang memiliki kemampuan lebih jadi dalam sebenarnya. Beliau tidak menutup mata seperti itu, makanya beliau menyampaikan autu awilu, atau kita menakwilkannya, ya. Kita menakwilkannya kama huwa mazhab al-khalaf, sebagaimana mazhab ulama terkemudian atau mazhab ulama khalaf. Nah, fanu awil istiwa bil isti'la, maka kita menakwilkan, ya, maka kita menakwilkan ayat bersemayam, ditakwilkan ini menjadi isti'la, berkuasa. Allah bersemayam di atas arsy itu artinya Allah berkuasa. Wal wajhi, wajah, bizzat, ditakwilkan dengan zat. Jadi tadi ketika kita membaca firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal zat Rabbmu, gitu. Jadi wajah di sini maksudnya zat. Terus juga tadi ada ungkapan mata, ya, wal ain tadi di situ. Nah, mata ini ditakwilkan dengan kasih sayang, ya. Ya, jadi di sini, dan supaya kamu diasuh di bawah mataku, maka di sini ala ain itu maksudnya di bawah kasih sayang. Ya, di bawah kasih sayang, ya. Nah, di sini termasuk juga waliyad, nah, tangan, wal ain bil lutfi, waliyad bil kudroh, tangan ditakwilkan dengan kekuasaan. Yadullah, tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah. Fauqa aidihim, di atas, ya, melampaui tangan mereka. Itu
mazhab khalaf ya, mazhab khalaf seperti itu. Termasuk juga hadis tadi ya. Wal muradu bil hadis, maksud hadis tadi ya, anna kulubal ibad muhabibati ila kudratihi ta'ala sayun yasir ya yusarifu kaifa yasa kama yuqallibul wahid min ibadihi yasir baina isma'in min asabihi. Nah, beliau menyampaikan jadi gini, maksud hadis tadi kalau dikaitkan dengan kekuasaan Allah, nah hati manusia ini sesuatu yang mudah sekali diarahkan sesuai kehendaknya. Sebagaimana mudahnya seorang manusia membolak-balikan di antara jari jemarinya. Nah, begitu ya. Jadi dalam konteks kekuasaan Allah di sini. Gitu. Jadi dalam konteks kekuasaan Allah adalah sesuatu yang mudah gitu. Kata kuncinya adalah yasirun. Jadi ketika disebutkan jari jemari Allah, jari jemarinya itu maksudnya ya kalau dikaitkan dengan kudroh, dikaitkan dengan kekuasaan Allah, nah, maksudnya adalah sesuatu yang sepele sekali gitu. Jadi hati manusia itu sesuatu yang sepele bagi Allah gitu. Sesuatu yang mudah diarahkan sesuai kehendaknya. Nah, sebagaimana orang itu kan mudah membolak-balik jari gitu. Yaitu untuk dalam konteks hadis tadi. Nah, itu solusi yang disampaikan oleh mazhab khalaf. Itu solusinya seperti itu. Namun tadi juga kita memahami bahwa wa aslam itu ya mazhab salaf. Tetapi kita tidak menafikan juga mazhab khalaf ya tadi seperti itu. Memang tentu harus memiliki kapabilitas keilmuan yang tinggi juga ini untuk menakwilkan itu ya. Takwilnya di sini ada takwil yang apa namanya madmuh ya, terpuji gitu. Karena berdasarkan ilmu. Nah, selanjutnya di sini disampaikan juga untuk konteks yang paragraf selanjutnya yaitu bicara soal takdir ya. Wal qadar. Nah, qadar di sini Al-Fakir menerjemahkan dengan takdir dan ini tidak ada sangkut paut dengan kajian al-qada wal qadar ya, ini enggak ada sangkut paut dengan itu karena ini sudah frasenya beda. Nah, yang dimaksud qadar di sini adalah takdir sebetulnya. Wal qadar huwa ma yakhau minal abdil muqaddar fil ajali khairuhu wa syarruhu kainun minhu ta'ala. Takdir adalah ketentuan pada zaman ajali yang menimpa manusia. Jadi takdir adalah ketentuan pada zaman ajali yang akan menimpa manusia. Baik dan buruknya tentunya berasal dari Allah Ta'ala. Bihalqihi wa iradatihi ma syaa kana wa ma la yasha fala yakun. Ya, kata beliau. Allah tidak akan istilahnya di sini ya bihalqihi dengan penciptaan wa iradah dan juga dengan kemahakehendakan Allah ya, masya'a kana sesuatu yang dikehendaki ya ada, wa ma la yasha sesuatu yang tidak dikehendaki ya tidak ada gitu ya. Ini masih lanjutan ya, masih lanjutan mengenai al-qadar tadi itu. Fala yakunu yakfir asyirku al-muttasil bil maut bal ghairuhu insya'a qala ta'ala. Nah, di sini disampaikan juga makanya Allah tidak akan mengampuni kemusyrikan. Ya, kemusyrikan yang pelakunya ini sampai mati itu tidak akan diampuni. Tetapi selain kemusyrikan itu kalau Allah berkehendak ya tentu bisa diampuni. Makanya di sini kita perhatikan Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yusyrak. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Nah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa tentunya selain syirik ya, bagi yang dikehendakinya. Itu dalam konteks kajian qadarnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu selanjutnya, karena masih dalam konteks takdir atau qadar ini, maka harus kita pahami, kata beliau ya, la yajibu alaihi ta'ala syai'un li'annahu subhanahu khaliqul khalqi fa kaifa yajibu lahu alaihi syai'un. Ya, nah apapun tidak bisa memaksa atau mewajibkan ya, apapun tidak bisa mewajibkan atau memaksanya karena Allah adalah sang pencipta, ya, pencipta semua makhluk. Nah, bagaimana bisa ada makhluk yang mewajibkan atau memaksanya? Ini logika beliau seperti itu. Ya, tentu ini berdasarkan dari sifat tadi, ya. Mustahilnya ya, kemustahilannya, kebalikannya. Nah, selanjutnya kajian ini juga dilanjutkan setelah panjang lebar berbicara soal sifat, terus sikap kita terhadap ayat yang muskil atau hadis yang muskil tadi itu, termasuk juga kita dikasih tahu bagaimana pandangan mazhab salaf dan mazhab khalaf, termasuk juga kajian tadi sangat padat sekali mengenai takdir. Nah, maka di sini juga Imam Asy'uti tidak lupa untuk menyampaikan kajian juga yang sangat menarik. Kalau sudah ada sang pencipta, maka ada para rasul. Karena tidak mungkin Allah sebagai pencipta, Allah sebagai sang pencipta yang maha kuasa ya, ini posisinya itu tidak setara dengan manusia, sehingga tidak ada apa ya istilahnya itu, tidak ada yang bisa memaksa Allah itu untuk ngasih wahyu. Tetapi jadi tidak ada manusia yang bisa memaksa Allah untuk memberi wahyu itu. Emang siapa kan gitu? Emang siapa kita ini gitu, makhluk. Nah, tetapi di sini bagaimana caranya mengkomunikasikan aturan syariah, ya, aturan syariah atau wahyu atau kalam, karena tadi akan ada kalam ya, untuk bisa sampai ke manusia. Bagaimana caranya? Sedangkan kita tidak setara dengan sang pencipta itu. Karena tidak setara ya tentu kita tidak bisa memaksa. Nah, lalu bagaimana ini ceritanya supaya berbagai aturan kehidupan sebagai kasih sayang dari sang pencipta ini bisa sampai ke kita, bisa kita jalankan? Nah, maka butuh adanya perantara inilah. Butuh ada orang pilihan. Ya, butuh ada orang pilihan. Makanya di sini disampaikan oleh Imam Asy'uti rahimahullah, arsala ta'ala rusulahu muayyidun minhu bil mu'jizat al-bahirat ayat zahirat ya. Jadi Allah mengutus para rasulnya yang didukung dengan mukjizat nyata luar biasa. Ya. Bil mu'jizatil bahirati ay zahirati. Jadi bahirah itu zahirah ya. Nyata luar biasa. Wa khatama bihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya. Jadi Allah mengutus para rasulnya yang didukung dengan mukjizat nyata luar biasa, ditutup oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana firman Allah, walakin tetapi Rasulullah, dia adalah utusan Allah, adalah Rasulullah ya. Wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Ini ayat yang sangat terkenal dan populer ya. Nah, karena itu di sini disampaikan mengenai penafsiran balaghah dari ini, ketika Al-Fakir baca juga kita baru ngeh juga ya dari ayat ini. Jadi ayat ini bukan cuman sekedar apa yang kita bayangkan sebagai gambaran tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ya, baru sampai situ. Ternyata bukan cuman seperti itu ya. Nah, di sini disampaikan gini kan.
Ya, fil ibarati min anwa'il balaghah qalbun latif, kata beliau itu. Jadi di dalam redaksi ayat ini, jadi redaksi ayat ini mengandung balaghah, kata beliau. Jadi ada qalbun latif, ada pembalikan asalnya wa khatamahum bi Muhammad, kata beliau itu. Redaksi asalnya sebetulnya dan Allah menutup para nabi dengan Muhammad. Itu kan redaksi awal. Wanaktah, ya wanaktah itu pesan mendalamnya adalah al isyaratu ila anahu al awal fil haqiqati. Nah, pesan mendalamnya gitu katanya. Jadi pesan mendalamnya adalah petunjuk bahwa hakikatnya Nabi Muhammad atau beliau merupakan yang pertama dari ayat ini. Jadi beliau adalah yang paling pertama sebetulnya. Nah, makanya diperkuat oleh beliau dalam wafi ba'di hadis al-Isra. Dalam sebagian hadis seputar Isra ini disampaikan, disebutkan di sini dalam riwayatnya bahwa hadis qudsi, ini hadis qudsi, wa ja'altuka awalan nabiyyin khalqan wa akhiruhum ba'san, dan kujadikan engkau sebagai nabi yang paling pertama dalam penciptaan dan paling terakhir di antara mereka dalam pengutusan, ya. Ruahul Bazar, hadis riwayat Al Bazar min hadis Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dijelaskan kembali mengenai mukjizat itu hakikatnya seperti apa, atau lebih tepatnya realitasnya, ya, apa yang bisa dipahami dari berbagai riwayat. Beliau menyampaikan wal mu'jizatu al mu'ayyidu bihar rusul amrun khariq lil adah bi an tudhara ala khilafiha ka ahyai mait wa idami jabal wan fijaril ma min bainal asabi ala fauqa ya tahaddi ay ada warisalah. Jadi mukjizat itu penguat para rasul, berupa perkara di luar kebiasaan karena nampak berlawanan dengan kebiasaan. Contohnya menghidupkan yang mati, melenyapkan gunung, terpancarnya air melalui jari jemari. Nah, semuanya hadir, ya, semuanya hadir dalam bentuk tantangan sebagai klaim kerasulannya, sebagai klaim kerasulan atau sebagai bukti kerasulan. Nah, baru di sini kita mulai agak menarik di sini. Ini nanti dikaitkan karomah, ya, nanti ada bahasannya nih sebentar lagi. Nah, beliau Imam Asy'uti di sini sebagaimana para ulama ini ciri khas turas tuh kayak begini. Fakharaja, kata beliau tuh, fakharaja ghairal khariq katulu isamsi kulla yaumin, ya. Nah, maka dikecualikan dari hal tersebut perkara yang biasa terjadi. Ini perkara yang biasa terjadi, gitu ya, yang perkara yang ghair khariq yang biasa terjadi. Nah, itu tentunya bukan mukjizat. Perkara yang biasa terjadi seperti apa? Samsi, seperti terbitnya matahari. Terbit matahari, terbit bintang, terbit bulan, itu kan menakjubkan, tapi menakjubkannya tidak sampai pada level mukjizat. Kenapa? Karena rutin gitu. Nah, itu alasannya. Karena rutinitas dia selalu hadir setiap hari kan. Nah, pengecualian selanjutnya al-khariq min ghairi tahaddi. Min ghair tahaddi. Ya, min ghair tahaddin ya wa huwa karomatul wali. Wal khariq ala khilafihi ala khilaf, ya, al khilafah ala khilafihi, ya. Ini ala, ya, khilaf, ya, ala khilafihi gitu, ya. Ala khilafihi bi an yadai nutqatifli bitasdikihi fayantiku bitakdibihi, katanya.
Nah, maka dikecualikan juga kejadian luar biasa, tapi bukan atau tidak mengandung tantangan atau klaim kerasulan. Jadi kalau ada kejadian luar biasa tapi tidak mengandung tantangan atau klaim kerasulan, ya, nah maka ini juga bukan mukjizat. Contohnya apa? Karomah, ya, karomatul wali, seperti karomah para wali. Nah, karomah para wali ini dia kharik, betul, dia di luar kebiasaan, kejadian luar biasa, ya, tetapi tidak mengandung tantangan atau tidak mengandung klaim kerasulan. Nah, kalau ada wali yang termasuk juga wal khari, kejadian luar biasa, ala hilafihi bi'an yad'i. Bi'an yad'i nutkotifli bitasdiqihi wa yantiku bitakdihi. Kejadian luar biasa tapi menyimpang. Nah, ini disampaikan ini. Kejadian biasa tapi menyimpang. Gitu ya. Yaitu seperti seorang bayi diminta berbicara untuk membenarkannya, tapi malah mendustakan, gitu ya. Mungkin ini mungkin jin itu. Jadi nggak ingin niat hati meniru Nabi Isa, bukannya malah membenarkan, malah kacau, ya, malah jadi serem juga itu. Nah, itu contohnya, ya. Kok bisa-bisanya kasih contoh yang agak gimana gitu, ya. Luar biasa ini contohnya. Nah, selanjutnya beliau menyampaikan agak sedikit detail mengenai karomah juga, ya. Wa yakunu karomatun lil wali wa wal arifu billah, ya, wa wal arifu billah ta'ala hasabu ma yumkin al-muadhib ala ta'ati al-mujtanib lil ma'asi al-mu'ridu anil inhimaki fil ladati wa syahawati. Kata beliau, karomah wali itu ada, eksis, ya, itu betul ada eksis. Jadi karomah wali itu ada. Wali sendiri ini adalah seorang yang mengenal Allah sesuai perkara yang memungkinkan, ya. Jadi wali ini adalah al-arif billah. Jadi sosok yang mengenal Allah hasabu ma yumkin, sesuai perkara yang memungkinkan. Jadi mengenalnya itu ya memang istilahnya itu di sini disampaikan terlihat dalam perilakunya, yang tentu ini semuanya atas izin Allah, ya, mungkin atas izin Allah. Al-muadhib, kata beliau itu muadhib, al-muadhibu ala ta'ati, selalu dalam ketaatan, al-mujtanibu lil ma'asi, menjauhi kemaksiatan, al-mu'ridu anil inhimaki fil ladati wa sahawati, berpaling dari bergelimang kesenangan dan syahwat. Nah, ini kalau ingin jadi wali, ya ini senantiasa taat, menjauhi kemaksiatan, berpaling dari bergelimang kesenangan dan syahwat. Ini wali, ini kayak begini. Cuman ini berat juga, ya. Level yang pertama aja misalnya, selalu dalam ketaatan. Ini luar biasa, ya, tantangannya itu. Imam Asy'ari rahimahullah mencontohkan beberapa karomah di sini, ya. Beliau menyampaikan seperti Kak Jaroyan, ya, Kak Jaroyanin Nail, ya, bi kitabi Umar radhiyallahu. Nah, contoh karomah seperti mengalirnya sungai Nil karena sepucuk surat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Dulu sungai Nil pernah ketika berhasil ditaklukkan Mesir itu oleh umat Islam, sungai Nil itu pada gilirannya entah mengapa itu betul-betul surut sekali, kering sekali, nggak ada airnya, nggak mengalir. Namun karena Umar ini luar biasa, ya, takwanya tinggi, beliau memang layak mendapatnya.
Nah, beliau itu mengirim surat beliau itu kepada utusannya supaya surat ini dilempar ke Sungai Nil, dan isinya ya biasa saja gitu. Isinya bahwa kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, ya kita tidak butuh ya. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah, ya, sebagai makhluk Allah, nah, maka kami yakin Allah bisa. Ya, kami yakin engkau akan mengalir lagi. Begitu ya, itu langsung air itu langsung mengalir. Sungai ini yang asalnya kering gitu. Kalau di kita mungkin ada Cikao yang kering, mungkin kalau ada orang yang punya karomah itu bisa dilempar jadi airnya jadi banyak misalnya. Jadi luhur mengering ya bisa. Cuman ya zaman sekarang ini untuk level yang pertama itu menuju menuju wali ya, selalu dalam ketaatan itu luar biasa, itu udah susah. Selalu ya. Contoh lain karomah ya. Watuhu wahwa minbar Madinah. Binahawan. Nah, lalu juga di sini contoh karomah lain adalah ketika ya apa ya jadi ketika beliau di atas mimbar, Umar bin Khattab ini luar biasa. Beliau melihat uh, beliau itu melihat pasukan ya. Beliau melihat pasukan. Ya, syukron sudah di ini lagi ya. Baik. Jadi beliau itu ketika di mimbar di Madinah, nah beliau pasukan kaum muslimin di daerah Nawahan yang akan ditaklukkan itu. Nah, hatta qala li Amirul Jais, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Nah, ini ketika beliau melihat pasukannya dari jauh di mimbar Madinah, nah beliau menyeru kepada pimpinan pasukan di sana, pasukan di ini Sariyah. Nah, ini nama orang maksudnya. Sariyah ini pimpinannya ketika itu. Wahai Sariyah, ke arah gunung ya, al-Jabal, al-Jabal. Ini beliau sampaikan ini sebagai muhadiran. Muhadiran lahu min wara'il jabal. Kata beliau itu, likamnil udul hunaka. Wa sami'a Sariyah kalamuhu ma'a ba'dil masafah wa ghairu dzalika mimma waqa'a li sahabah wa ghairuhum. Nah, jadi peringatan Umar kepada Syariah ini supaya bersembunyi di balik gunung, ya kan? Karena musuh itu juga ada di situ gitu. Jadi minta kepada Syariah ya, perihal musuh di balik gunung ya. Jadi memperingatkan Syariah perihal musuh di balik gunung supaya pasukan kaum muslimin bersembunyi ya, lil udul memutari gunung itu. Jadi supaya langsung menyergap ke belakang musuh maksudnya gitu. Nah, ajaibnya selang beberapa waktu ini pimpinan pasukan ketika itu mendengar komando Umar tadi ya, luar biasa, langsung mendengar, dan akhirnya penaklukan terjadi ya, dan ini ramai dibicarakan oleh para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan ini kepada kaum muslimin ya, keluar biasaan karomah Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, serta peristiwa lainnya yang bisa dialami para sahabat maupun selain sahabat. Itu karomah, contoh-contoh karomah. Nah, illa nahu waladin duna walidin. Nah, dikecualikan dari karomah tadi. Nah, ini kutipan dari Imam Asy'ari.
bahwa ada pengecualian soal karomah. Jadi nggak semua perkara yang di luar kebiasaan itu bisa jadi karomah, kata beliau itu. Ada pengecualian ya, ada pengecualian dari karomah. Nah, apa pengecualian dari karomah itu? Jadi dikecualikan dari karomah tadi atau sesuatu yang dianggap luar biasa, tapi itu tetap bukan karomah. Nah, apa? Nah, ini kata beliau, semisal anak lahir tanpa ayah. Nah, seperti yang dialami Nabi Isa, itu bukan karomah, ya tapi itu mukjizat itu mah gitu. Gitu maksudnya gitu. Termasuk juga wakol bujamad bahimah, perubahan benda mati menjadi benda hidup. Dalam hal ini misalnya benda mati berubah jadi hewan. Misalnya kayak tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular. Nah, ini bukan karomah, bukan. Nah, gitu maksudnya. Tentu karena tadi mukjizat itu mah. Tapi beliau menyampaikan ini di sini. Jadi anak lahir tanpa ayah, benda mati hidup menjadi hewan tertentu. Nah, ini tentunya bukan karomah, kata beliau itu. Fala yakunu karomatun lil wali, katanya. Fala yakunu karomatun lil wali. Nah, jadi hal pengecualian ini bukan karomah wali, ya. Bukan karomah wali. Wahada tawassut lil Kusairi. Ini pendapat pertengahan Imam Al-Kusairi, ya. Qala Ibnu Subki fi Man'il Mawani, Man'ul Mawani, ini Ibnu Subki rahimahullah berkata, ya, bahwa hakun, karomah itu adalah benar adanya, kata beliau. Khusisu, ya khusiso kaul goiruhu, terutama pendapat lain menyebut, kata beliau itu, majaza an yakuna mu'jizatun li nabi jaza an yakuna karomatun li wali wala fariqo bainahuma illa tahadi. Gitu. Ini kaidahnya, kata beliau seperti itu. Jadi peristiwa yang bisa menjadi mukjizat bagi nabi, maka bisa juga menjadi karomah bagi wali. Tiada beda antara mukjizat dan karomah kecuali mukjizat itu disertai tantangan kenabian. Jadi ini hanya menegaskan aja sebetulnya. Nah, jadi kalau Asubki, nah ini bisa dibilang untuk karomah dengan mukjizat dia anggapannya sama. Tapi bedanya mukjizat itu ada tantangannya gitu. Jadi dari sisi keajaibannya, dari sisi kemenakjubannya itu sebetulnya kata beliau mirip, tetapi bedanya itu tadi. Kalau karomah itu tidak ada klaim kerasulan kenabiannya, ya, klaim tantangan kewahyuannya nggak ada. Gitu. Jadi bukan mengatasnamakan wahyu. Nah, tapi kalau mukjizat itu mengatasnamakan wahyu, ya. Nah, paling itu, ya. Jadi ma jazaan yakuna mu'jizatun lin nabi, jazaan yakuna karomatun lil wali, la fariqa bainahuma illa tahaddi, gitu. Jadi peristiwa yang bisa jadi mukjizat bagi nabi bisa juga jadi karomah bagi wali. Tiada beda. Nah, tetapi perbedaan yang nampak, yang sangat esensial adalah kalau mukjizat disertai tantangan kenabian, disertai klaim kenabian kewahyuan. Kalau karomah ya tidak. Karena tadi karomah itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh seorang al-arif billah, ya, yang mengenal Allah dalam ketaatan, jauh kemaksiatan, berpaling dari bergelimang kesenangan dan syahwat, ya. Nah, itu adalah karomah. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk beberapa poin penting, ya, di dalam Syifatullah Ta'ala. Lalu tadi juga membahas mengenai Al-Qadar, takdir, membahas juga mengenai masalah ayat-ayat muskil juga tadi sudah, juga bicara soal kerasulan, bicara soal mukjizat tadi itu, dan juga terakhir mengenai karomah, ya. Wallahu a'lam bishawab.